Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sony Promkes. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyakit polio. Temuan penderita polio menjadi alarm atau tanda bahaya bagi kesehatan anak di Indonesia. Sebelum dilanjut, saya mohon dukungan kepada penonton semua untuk kemajuan kanal YouTube Sony Promkes dengan cara klik subscribe, beri like, dan komen. Indonesia mendapatkan sertifikat bebas polio dari Organisasi Kesehatan Dunia, yakni WHO pada tahun 2014. Namun, kini Indonesia ditetapkan status kejadian luar biasa pada November 2022 karena ditemukan kasus positif polio aktif tanpa gejala lumpuh layu di Provinsi Aceh. Kemudian disusul penemuan kasus polio aktif di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Sebagai bentuk kewaspadaan, mari kita ketahui penyakit polio, bagaimana penyebarannya, tanda dan gejala, serta kemudian kita bisa mencegah dari penyakit polio tersebut. Penyakit polio sangat berbahaya bagi anak karena dampaknya permanen atau seumur hidup yang menyebabkan kelumpuhan dan belum ada obatnya. Namun kondisi ini dapat dicegah dengan mudah melalui imunisasi polio lengkap, baik imunisasi tetes BOPP maupun imunisasi suntik IPP pada anak usia 0 sampai 59 bulan atau sampai dengan 5 tahun. Oleh karena itu, kita harus lindungi masa depan anak-anak kita dengan diberikan vaksinasi imunisasi polio lengkap. Selain imunisasi, perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kunci kedua dalam pencegahan penularan penyakit polio di masyarakat. Virus polio adalah virus yang termasuk ke dalam golongan human enterovirus, yang maksudnya virus yang bereplikasi atau berkembang biak di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus polio kemudian menyerang sistem saraf manusia sehingga penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan yang permanen. Virus polio dapat menyerang pada usia berapapun, tetapi polio terutama menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun, terutama anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi polio. Masa inkubasi atau masa masuknya virus ke dalam tubuh itu biasanya memakan waktu 3-6 hari. Kemudian terjadinya kelumpuhan pada waktu 7 sampai dengan 21 hari. Kebanyakan orang terinfeksi, sekitar 90% itu tidak memiliki gejala atau gejala yang sangat ringan dan biasanya tidak dikenali. Pada kondisi tertentu, gejala awal yaitu penderita akan merasakan demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan di leher dan nyeri di tungkai, serta lemah otot dan kehilangan refleks tubuh. Polio menyebar melalui kontak orang ke orang. Ketika seorang anak terinfeksi virus polio,
virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan berkembang biak di usus. Ini kemudian dibuang ke lingkungan melalui feses, di mana ia dapat menyebar secara cepat melalui komunitas, terutama dalam situasi kebersihan dan sanitasi yang buruk. Virus tidak akan rentan menginfeksi dan mati bila seorang anak mendapatkan imunisasi lengkap terhadap polio. Polio dapat menyebar ketika makanan atau minuman terkontaminasi oleh feses. Ada juga bukti bahwa lalat dapat secara pasif memindahkan virus polio dari feses ke makanan. Kebanyakan orang yang terinfeksi penyakit polio ini tidak memiliki tanda-tanda penyakit dan tidak pernah sadar bahwa mereka telah terinfeksi. Orang-orang tanpa gejala ini dapat membawa virus dalam usus mereka yang dapat secara diam-diam menyebarkan infeksi ke ribuan orang lain di sekitarnya. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, perilaku buang air besar sembarangan berperan dalam penyebaran penyakit polio. Imunisasi merupakan tindakan yang paling efektif dalam mencegah penyakit polio. Vaksin polio yang diberikan berkali-kali kepada anak itu dapat melindungi seumur hidupnya. Pencegahan penyakit polio dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian imunisasi pada anak. Pencegahan penularan ke orang lain melalui kontak langsung atau droplet dapat menggunakan masker bagi yang sakit maupun menggunakan masker bagi yang sehat. Kemudian selain itu, mencegah pencemaran lingkungan dan mengendalikan infeksi dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Buang air besar di jamban dan mengalirkannya ke septic tank. Kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya imunisasi dan mendukung upaya surveillance. Saya Sony Promkes, salam sehat untuk semua.